Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pembuatan form registrasi ya teman-teman. Lalu nanti kita akan coba melakukan tes pendaftaran ya. Jadi di sini teman-teman untuk form registrasi itu sederhana saja teman-teman. Kita hanya memerlukan nama lengkap, email dan pembuatan password ya. Jadi itu saja. Oke. Silakan teman-teman nanti sudah menginstal Jet Form Builder ya. Nah di sini kita ke bagian form. Di bagian form builder ya belum ada teman-teman, add new. Oke kita tunggu teman-teman. Oke kita akan kasih nama di sini namanya form registration ya, registration. Kemudian untuk post ID ini kita delete saja teman-teman ya. Kita klik di bagian sini. Lalu hapus hidden field. Ini juga kita delete ya. Oke. Submit ini kita biarkan teman-teman. Kita klik di sini. Lalu kita tambahkan namanya text field ya. Text field. Kita klik lalu kita naikkan ya di atas sini. Oke. Kita kasih nama teman-teman untuk fieldnya di sini yaitu nama lengkap gitu ya. Oke teman-teman ketikkan di sini ya, field label nama lengkap. Oke. Coba kita klik lagi. Nah teman-teman perlu mengubah untuk bagian field from form fieldnya ya. Biasanya sih akan berubah otomatis teman-teman di sini ya. Di sini saya akan kasih nama nama strip lengkap gitu ya. Teman-teman bisa ikuti dulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk bagian field type-nya kita biarkan teks ya. Oke. Kita bisa klik di sini. Coba kita klik di sini ya. Sisipkan setelah. Oke, di sini ya kita input. Sorry, sepertinya nggak bisa ya teman-teman. Berarti kita kembali ke sini. Kita masukkan di sini blok baru, yaitu untuk email ya. Nah kita gunakan text field, lalu kita masukkan di field labelnya email Anda gitu ya. Oke. Nah, berubah ya otomatis. Di sini untuk form fieldnya saya akan pakai email saja ya. Email. Oke. Lalu di bagian field type-nya teman-teman arahkan ke email. Oke. Kita klik lalu kita naikkan. Nah, sekarang kita buat satu bagian lagi teman-teman. Di sini kita buat password ya teman-teman. Jadi kalau password kita pakai teks juga sih ya teman-teman. Text field di sini kita naikkan ya. Kemudian teksnya di sini field labelnya kita ketikkan password. Oke. Lalu di bagian field type-nya kita ubah ke bagian password. Nah, teman-teman bisa terbitkannya di sini. Berikutnya untuk submit ini teman-teman bisa klik. Lalu di sini kita ubah jadi daftar sekarang gitu ya. Untuk field labelnya ya. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa atur di bagian jet formnya. Kemudian teman-teman bisa ke bagian form setting, ke bagian post submit action ya. Nah di sini teman-teman bisa new action. Oke, yang pertama kita atur di sini dia ke bagian register user. Nah lalu teman-teman atur untuk
untuk kondisinya di sini ya, atau actionnya. Oke. User login teman-teman arahkan ke nama lengkap ya. Lalu email teman-teman arahkan ke bagian email Anda. Password buat password di sini ya. Lalu untuk confirm password, data-data yang lainnya ini kita biarkan default ya. Oh ya, di nama lengkap teman-teman ketikkan nama strip lengkap ya, seperti ini. Lalu email sesuai dengan data tadi, form yang kita buat ya, untuk bagian form fieldnya email. Lalu password juga kita pakai password seperti ini ya. Coba kita klik di bagian first name ini, kita arahkan ke nama lengkap saja teman-teman. Last name juga ke nama lengkap ya. Password nggak perlu ya, confirm password nggak perlu. Oke. Di sini yang lainnya saya biarkan default. Kita klik update teman-teman ya. Nah, ini untuk action yang pertama ya. Berikutnya teman-teman, kita tambahkan sebuah action lagi, yaitu untuk send email ya. Jadi ketika si user mendaftar ataupun kita sebagai admin nanti akan mendapatkan email ya. New action teman-teman. Lalu send email ya kondisinya. Kita add action. Di sini untuk mail to-nya kita pilih yang pertama email from submit form field ya. Kemudian form fieldnya kita arahkan ke email Anda di sini ya. Di sini ke email Anda ya, benar. Lalu reply to-nya email from submit form field. Reply-nya kita arahkan ke email Anda. Lalu subjeknya teman-teman, saya akan buat pendaftaran berhasil ya. Jadi nanti si user akan mendapatkan subjek seperti ini, pendaftaran berhasil misalnya ya. Lalu untuk di bagian kontennya ya teman-teman, konten type-nya di sini saya akan pilih teks saja. Nah, lalu teman-teman nanti bisa masukkan konten sesuai keinginan teman-teman ya. Jadi di sini untuk user nanti akan mendapatkan email seperti ini. Saya akan masukkan seperti ini ya. Halo, kemudian ini adalah nama lengkapnya. Jadi nama lengkap saat mereka mendaftar nanti akan langsung otomatis. Terima kasih sudah mendaftar di website marketplace properti. Misalnya akun kamu sekarang sudah aktif dan kamu bisa langsung login ya. Nah, ini email ke si user. Oke, seperti itu. Lalu teman-teman klik update. Oh ya, jadi email ini hanya ke user ya, tidak ke admin. Kalau tidak salah ya, nanti kita bisa cek teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat, ini kita perbarui dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya new action. Kita arahkan ke page tertentu ya, atau redirect. Jadi ketika user login, user mendaftar akan mendapat email, lalu di redirect ke, nah kita pilih redirect to page. Di sini kita perlu buat halaman satu lagi teman-teman ya. Kita perbarui dulu mungkin ya. Kita buat halamannya dulu ya, kontennya nanti teman-teman ya. Kita buat namanya halaman thank you page. Oke, halaman dan tambah baru teman-teman. Oke, kita kasih nama di sini namanya thank you page gitu ya. Misalnya seperti itu, teman-teman terbitkan. Kontennya nanti ya, kontennya. Oke, sudah terbit ya. Di sini kita coba, mana ya linknya? Ini ya, linknya coba kita kunjungi. Kita coba copy ya teman-teman. Oke, lalu kita kembali ke sini, redirect to page. Kita edit action, kita redirect ke page static page ya. Oke, lalu kita arahkan ke halaman. Oh, berarti tidak perlu copy ya teman-teman. Saya lupa.
Di sini belum muncul ya teman-teman, berarti oke, kita update dulu, mungkin harus di refresh ya. Kita perbarui dulu teman-teman. Oke, kita coba refresh dulu ya. Oke, di sini ke bagian chat form di sini tadi ya, redirect to page, edit action. Kita arahkan ke bagian thank you page. Oke, kita update teman-teman. Nah, sekarang kita perbarui. Oke, sekarang kita coba langsung tes daftar ya teman-teman, apakah berhasil atau tidak ya. Kita ke dashboard dulu teman-teman. Berarti kita perlu memanggil form registrasi ke halaman tertentu ya. Oke, berarti kita coba buat dulu. Kita lihat dulu di bagian pengguna teman-teman, lalu semua pengguna ya. Di sini kita lihat hanya satu pengguna ya, yaitu admin. Coba kita lihat di semua halaman registrasi ya. Tadi sudah kita buat belum? Sepertinya belum ya teman-teman, baru formnya. Oke, kita tambah baru. Nanti di studi kasus selanjutnya, maksudnya di materi selanjutnya itu untuk registrasinya kita nggak menggunakan halaman teman-teman, tetapi menggunakan pop up ya. Tapi sekarang kita buat dulu. Oke, lalu kita sunting ya teman-teman. Di sini kita terbitkan dulu ya. Coba sunting dengan Elementor teman-teman. Kita cari di sini formnya ya teman-teman. Jet form ya teman-teman, pastikan kita tarik asal dulu. Desainnya kita atur nanti ya. Kita cari di sini form registrasi. Nah, seperti ini ya, kita perbarui teman-teman. Oke, kita coba akses di incognito teman-teman ya, atau jendela samaran, yaitu nama website kita /registration ya, registration. Oke, klik enter teman-teman. Nah, di sini kita isi asal dulu ya teman-teman. Emailnya kita pakai email asal dulu juga, misalnya info@dafdigital.my.id misalnya. Oke, lalu kita buat password teman-teman. Kita coba, sorry ini kenapa banyak ya. Oke, kita daftar ya. Nah, seharusnya berhasil ya teman-teman. Ini kita sudah diarahkan ke halaman thank you page. Nah, kedepannya dari halaman thank you page ini nanti ada form ataupun button untuk login ya teman-teman di sini nanti. Oke, jadi sudah berhasil, tapi kita perlu lihat dulu teman-teman di bagian sini, di bagian pengguna, apakah datanya sudah masuk atau belum ya. Oke, coba kita ke bagian pengguna, lalu semua pengguna ya. Oke, di sini sudah masuk nih ya teman-teman. Namanya Rika, dan ini ini untuk nama penggunanya, lalu nama lengkapnya ini, dan ini emailnya ya. Nah, kita klik sunting coba teman-teman. Jadi di sini nama pengguna sudah masuk ya. Oke, kita lihat ke bawah. Oke teman-teman, bisa dilihat ya di bagian user info untuk metaboxnya juga di sini sudah tampil ya, nama lengkap dan emailnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat form registrasi ya. Ini masih panjang teman-teman ya. Ini nanti belum kita hubungkan ke halaman login, edit user dan seterusnya ya. Oke, kita close. Di sini teman-teman juga bisa close untuk apa? Untuk formnya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembuatan form registrasi ya.
Oke, teman-teman semuanya, di materi kali ini atau di video lanjutan kali ini teman-teman, kita akan membuat form untuk form login ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat form untuk pendaftaran, nah sekarang kita akan coba buat form untuk login ya. Di sini teman-teman ke bagian Jet Form Builder, Add New ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman ya. Nah di sini kita tambahkan login ya. Oke, lalu ini kita hapus saja. Oke, kita hapus hidden field ya. Di sini kita delete juga ya, klik dan hapus. Kita tambahkan sebuah blok baru, kita masukkan text field. Di sini fieldnya kita kasih nama email. Form fieldnya pastikan teman-teman sesuaikan dengan form yang dibuat ya, dengan form yang dibuat sebelumnya, maksudnya dengan form registrasi dan juga dengan metabox ya. Jadi biar datanya sama yang tampil di sini ya. Kalau teman-teman buat form fieldnya di sini namanya email huruf besar, itu nanti datanya tidak bisa ya teman-teman. Oke, di sini saya biarkan seperti ini. Kita naikkan ke atas ya. Sip. Lalu satu lagi mungkin kita perlu password ya. Jadi di sini kita hanya email dan password. Itu saja sih ya untuk loginnya teman-teman. Kita tambahkan lagi di sini blok baru. Pilih text field teman-teman. Oke, kita masukkan di sini fieldnya password gitu ya. Oke, di sini sudah berubah untuk field name-nya. Lalu di bagian apa teman-teman? Di bagian fieldnya di sini kita ubah password. Dan yang atas teman-teman klik. Lalu diubah ke bagian email. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya kita klik di sini lalu kita naikkan. Oke. Lalu untuk submit ini teman-teman klik dan silakan diubah field labelnya jadi masuk sekarang gitu ya. Oke, di sini pastikan untuk action submitnya adalah submit form ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa ke bagian Jet Form, ke bagian ini post submit action. Yang pertama di sini defaultnya send email, teman-teman silahkan ubah menjadi user login. Oke, lalu teman-teman edit actionnya. Di sini user login fieldnya email yang pertama untuk user loginnya ya. Lalu di bagian password teman-teman silahkan arahkan ke password. Oke, itu saja. Lalu teman-teman klik update ya. Nah, di sini sekarang teman-teman bisa terbitkan ya. Oke, teman-teman bisa tambahkan action lagi di sini. Namanya adalah redirect to page. Nah, teman-teman klik actionnya. Di sini kita arahkan ke bagian static, lalu account ya. Jadi kalau sudah dia ketika login, nanti kita akan arahkan ke halaman account ya, untuk kondisi loginnya ya. Oke, jadi kita update teman-teman. Nah, sekarang kita perbarui. Oke, sekarang kita akan buat halaman login, lalu kita akan coba tes login teman-teman dengan data sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan pendaftaran ya teman-teman melalui form register ya. Oke, di sini kita ke dashboard dulu teman-teman. Kita sudah buat belum ya untuk halaman login? Kita cari di sini. Kita cari ini ya, login sudah teman-teman. Kita sunting ya atau edit. Edit dengan Elementor. Desainnya nanti ya teman-teman. Kita panggil dulu apa ya untuk fungsinya seperti itu ya. Baru nanti mungkin di bagian terakhir kita lakukan desain ya. Oke, kita biarkan. Nah, di sini kita cari namanya form. Nah, ini ya, Jet Form teman-teman tarik. Di sini ke bagian login ya, form login. Lalu teman-teman perbarui ya. Oke, sekarang coba kita akses incognito teman-teman. Nah, teman-teman silahkan ketikkan nama domain,
nama domain /login ya. Pastikan teman-teman dalam kondisi logout ya. Sekarang kita coba login. Nah ini saya akan login, kalau nggak salah ini ya emailnya yang sebelumnya kita gunakan untuk daftar. Oke, kita masuk ya teman-teman. Apakah diarahkan ke halaman account? Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan diarahkan ke halaman account kita ketika kita berhasil masuk ya. Coba kita logout di sini. Oke, diarahkan ke homepage. Kita masukkan lagi halaman login ya. /login. Oke, kita coba masukkan email dan password. Sip. Untuk login dan register sudah berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembuatan form login ya di sini ya. Oke, sekarang teman-teman bisa kembali ke dashboard websitenya ya.